Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kita semua yang hadir di masjid ini untuk marilah kita terus belajar mensyukuri semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kehidupan, dan seluruh nikmat-nikmat yang tercurah, yang hanya dengan nikmat-nikmat itulah
maka kita mendapatkan segala kebaikan dalam kehidupan dunia dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan madarul barakah asyukru 'ala ni'mah. Kalau dalam kehidupan itu ada poros keberkahannya, kita semua di dalam hidup tentu mencari keberkahan hidup. Dalam hartakah, dalam jabatankah, dalam keluargakah, dan bahkan dalam setiap tarikan nafas kita. Maka poros keberkahan itu di dalam kehidupan, kata para ulama, adalah asyukru 'ala ni'mah, yaitu pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran itu maka semua terasa manfaat dan keberkahannya di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di awal khutbah ini perkenankan saya untuk kembali mengajak kita semua, mengingatkan seluruh yang hadir dan juga disampaikan kepada keluarga, kenalan dan siapapun yang kita ketahui sebagai umat Islam. Al-Khatib mengajak kita semua untuk mari meningkatkan, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dalam rumusan sederhana para ulama disebutkan wasiatul awwalina wal akhirin. Takwa itu adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia dalam semua zaman. Umat Nabi dan Rasul siapapun, sama pesannya dari Allah adalah anittaqullah. Di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada sebelum kalian, yaitu umat para nabi dan rasul sebelum datangnya nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan demikian pula kalian wahai umat Muhammad, pesannya sama, pesannya identik, anittaqullah, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian meninggalkan ajaran takwa ini dan kufur kepadanya, kufur terhadap ajaran takwa itu dilambangkan dengan hidup semaunya, tidak peduli tuntunan agama, tidak peduli halal ataupun haram. Yang penting tujuan tercapai, yang penting ambisi diperoleh. Dengan jalan yang baik ataupun tidak baik, dia tidak peduli. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka sesungguhnya bagi orang yang meninggalkan tuntunan takwa, kufur kepadanya, maka sekali-kali kekufuran itu tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebaliknya, ketakwaan dan ketaatan yang diberikan oleh manusia pun tidak menambah kemuliaan dan keagungan Allah. Apabila seorang manusia berbuat baik dan bertakwa, maka kemanfaatan akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan sebaliknya, apabila kufur dan meninggalkan tuntunan yang baik, hidup hanya memperturutkan hawa nafsu, mudaratnya pun akan menimpa dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah Jumat yang pertama dari paruh kedua dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah penanda datangnya bulan suci Ramadan yang kita nanti-nanti, yang kita rindukan, yang kita tunggu-tunggu. Di dalam Islam, seluruh ibadah-ibadah, jangankan yang besar, yang kecil pun selalu diawali dengan persiapan-persiapan. Ibadah sholat misalnya sebagai satu dari 5 rukun Islam didahului dengan berwudu, dengan mengambil pakaian yang paling bersih, dengan menghamparkan sajadah atau menyiapkan tempat sujud yang suci, dengan menghadap kiblat, dengan menghadirkan hati, lalu kemudian dimulailah sholat kita. Maka demikian pula di dalam Ramadan, yang di dalamnya diisi dengan puasa 1 bulan penuh. Al-Khatib mengajak kita semua, sejak paruh kedua dari bulan Sya'ban ini, marilah kita siapkan diri kita sebaik-baiknya.
Orang yang menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam satu jamuan Allah dengan sebaik-baiknya, dialah orang yang akan mendapat bagian besar dari jamuan Allah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan bulan yang identik dengan kebaikan. Rasul yang mulia digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu sangat pemurah dengan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan amal saleh, dan kecintaan serta kemurahan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap amal saleh itu nampak nyata di dalam bulan suci Ramadan. Maka di dalam Ramadan ini semua pintu kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sunnah diganjar dengan pahala wajib. Perbuatan yang wajib diganjar 70 kali lipat. Semuanya sebagai bagian dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaan pentingnya adalah, kalau demikian murah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, membukakan pintu-pintu kebaikan kepada hambanya, maka tentu tujuan Allah tidaklah agar hamba itu hanya baik di dalam bulan suci Ramadan. Justru sebaliknya, Ramadan adalah awal dari perbaikan terus-menerus bagi seorang hamba. Jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh seorang pribadi muslim ataupun oleh kita bersama-sama secara kolektif sebagai masyarakat Islam agar kebaikan itu dapat terjaga, tersambung kontinuitasnya. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan orientasi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan ulama, "Makana lillah fahuwal muttasil wa makana li ghairillah fahuwal munfasil." Sesuatu yang dikerjakan untuk mencari ridho Allah maka akan tersambung, akan ajak, akan berlanjut. Sebaliknya, sesuatu yang walaupun semegah apapun zahirnya, namun dilandasi dengan motivasi bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan terputus. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhtisarkan semua tugas peribadatan kita di dalam kehidupan dunia ini dengan satu rangkaian ayat yang pendek. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintah dengan perintah apapun kecuali satu hal, agar mereka mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengorientasikan semua pekerjaan dan amal-amal baik dalam kehidupan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Doing good for God. Kita bekerja dan berbuat baik apapun bentuknya, baik ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat dan zikir-zikir kita, maupun ibadah ghairu mahdhah berupa silaturahim dan kontribusi keumatan kita. Mari kita motivasikan benar-benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar kebaikan itu dapat berlanjut dan kemudian berujung menjadi sesuatu yang termanfaatkan oleh sebanyak-banyak orang, adalah apa yang disebut dengan amaliyatut ta'wid, habituasi atau pembiasaan. Kita di dalam Al-Quran menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Urusan Allah itu antara kaf dengan nun pada kata kun. Artinya kalau Allah mau sesuatu tanpa ada proses, tanpa butuh waktu, tanpa butuh sesuatu apapun, seketika dikehendaki, seketika bisa terjadi. Namun apakah seperti itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam penciptaan makhluk-makhluknya? Tidak.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya semua dengan proses. Penciptaan langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala fi sittati ayyamin. Penciptaan manusia laqad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu dalam tahapan-tahapan. Di dalam ayat disebutkan mulai dari setetes nutfah yang kemudian menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, lalu kemudian tulang-tulang diciptakan dan panca indera disempurnakan. 9 bulan baru kemudian manusia itu lahir ke alam dunia. Demikian pun di dalam seluruh proses-proses sosial yang terjadi, tidak ada kata instan, tidak ada kata segera. Semua membutuhkan proses. Itulah sebabnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapakah kita tidak bersegera untuk sekarang melawan mereka? Bukankah mereka tidak henti-hentinya pada saat kita berdakwah dengan baik, pada saat kita mengajak untuk mengesahkan Allah, tapi mereka menerima dan merespon dengan menindas, mengejar, bahkan memusuhi dan membunuh kita. Mengapa tidak kita lawan ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan sahabatnya dan mengembalikan kepada proses yang panjang yang beliau lakukan baik di Mekah maupun di Madinah. Total yang diperlukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan generasi yang terbaik adalah 22 tahun lebih, hampir 23 tahun. Itu di bawah kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apabila keliru dikoreksi oleh malaikat Jibril, yang setiap saat diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap saat ada yang meluruskan. Maka bagaimana proses yang pelaksananya adalah kita yang penuh dengan kekurangan, tentu lebih membutuhkan kesabaran lagi. Maka disinilah letak pentingnya pendidikan, karena pendidikan itu adalah pembiasaan. Disitulah pentingnya ada institusi-institusi dan lembaga-lembaga yang di dalamnya ada sistem untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak muslim yang baik, cinta pada agama dan juga cinta pada negara dan bangsanya. Yang ketiga, kata para ulama, adalah ruhul jamaah. Pertama, orientasi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pembiasaan yang membutuhkan proses dan kesabaran. Maka yang ketiga, yang diperlukan agar kebaikan-kebaikan itu dapat terpelihara, membesar, berlipat ganda adalah ruhul jamaah. Ruhul jamaah secara sederhana bisa diartikan sebagai kolektivitas atau sinergi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Masjid Nabawi di Madinah, beliau turun ke lubang, kemudian mengajak perwakilan dari Muhajirin dan Ansor turun ke lubang yang sama untuk meletakkan batu, untuk menggali fondasi. Doa beliau adalah, Allahumma la aisha illa aishal akhirah faghfiril ansor wal muhajirah. Muhajirin, Ansor diletakkan dalam satu tarikan nafas, sama-sama dihargai, sama-sama dimuliakan, semuanya diperankan dan tidak ada yang disingkirkan. Maka ketika peran itu dimaksimalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua dihargai dengan kontribusinya, semua dihargai dengan talenta dan bakatnya. Kekurangan itu milik atau konsumsi pribadi, kebaikan itu menjadi kemanfaatan untuk seluruh komunitas. Maka ketika itu terjadi, terbangunlah Masjid Nabawi. Maka semua yang ada di Madinah merasakan bahwa Masjid Nabawi itu adalah milik mereka bersama. Kita bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada suatu tempat ibadah yang dibangun oleh seseorang sendirian, mulai dari uangnya dan semua menaikkan batanya sampai pun dia jadi menjadi satu masjid, maka bisa dipastikan rasa memiliki akan berbeda dibanding apabila masjid atau rumah ibadah itu dibangun bersama-sama
dengan amal jariah kolektif dari seluruh umat yang ada, dengan keringat yang tumpah tidak hanya dari satu orang tapi beratus-ratus orang, semuanya bersama dalam satu pekerjaan, dalam satu amal soleh, maka ketika masjid itu berdiri, dia akan dimiliki oleh semua dan semua memiliki semangat untuk menjaga kebaikan yang ada di masjid itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 hal yang disampaikan oleh para ulama ini kiranya bagi kita semua bisa kita korelasikan dengan apapun yang kita hadapi. Ketika kita ingin melaksanakan suatu tugas, baik di dalam tataran keumatan, pemerintahan, atau apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan amanahnya kepada kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai apapun, ketiga hal ini kiranya menjadi hal-hal yang juga penting untuk selalu kita ingat dan kita pedomani. Orientasikanlah apa yang kita kerjakan mencari ridha Allah. Dalam ungkapan ulama ada ungkapan yang sederhana, bagaimana relasi antara kemanfaatan dunia dan akhirat itu. Ada ungkapan, kalau Anda menanam padi maka rumput pun pasti akan ikut tumbuh. Sebaliknya, kalau Anda menanam rumput maka tidak mungkin Anda mengharapkan padi akan bisa ikut tumbuh. Bekerjalah untuk akhirat, carilah ridho Allah, maka yang lain-lain pasti akan mengikuti. Yang kedua, ya tentu pembiasaan, belajar bersama, berproses menuju kebaikan, itu akan menjaga kontinuitas dari kebaikan yang kita laksanakan. Dan yang ketiga, mari kita laksanakan segala sesuatu dengan kebersamaan, dengan semangat persaudaraan. Insya Allah sesuatu itu akan berkah dari awalnya, prosesnya, dan juga sampai hasilnya. Inilah yang Al-Khatib dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat menyongsong Ramadan dengan sebaik-baik persiapan. Semoga kita bisa menghadirkan ibadah dalam Ramadan dengan seikhlas-ikhlas ibadah, sehingga kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada penghujung Ramadan kita mendapatkan itqun minan nar, kebebasan atau pembebasan dari api neraka. Inna ahsanal mawa'idh syafiyah kalamu man la takhfa alaihi al-khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'il ummah kashifil ghummah nasihil kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Wa'lamu anna Allah ta'ala ja'ala fit taqwa fawaida katsiratan dunyawiyatan wa ukhrawiyah. Faqala ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidha wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wa qala aidha wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa qala aidha wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Fattaqullaha ibadallah tafuzu bisa'adatid darain. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih
وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى معلما ومرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن المهاجرين وعن الأنصار وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وأهل كل وأصحاب كل وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا اللهم اجعل هذه المحافظة محافظة يوغياكارتا محافظة آمنة مطمئنة اللهم احفظها وأهلها من البلايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة